takdir itu menetapkan hasil akhir, sedangkan ikhtiar jalan yang harus dilalui oleh manusia untuk mencapai itu. Allah sudah membuat takdir kita, tapi kita nggak tahu takdirnya apa. Maka untuk mencapai apa yang sudah ditakdirkan Allah itu, kita diperintahkan dengan kemampuan yang Allah berikan untuk berusaha. Cuma kita nggak bisa memastikan kalau sebegini pasti begitu hasilnya. Tidak. Yang menentukan hasil dari usaha kita adalah takdir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, dan nikmat yang paling utama bagi kita orang beriman adalah diberikan taufik oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Ini yang tidak semua manusia diberikan, bahkan tidak semua orang Islam diberikan kemampuan itu. Pagi ini kita dipilih oleh Allah termasuk orang-orang yang bangun sebelum subuh, walaupun subuhnya tambah pagi ya, jam 4 lewat berapa tuh ya. Jadi yang bangunnya 3:30 agak terburu-buru juga itu untuk tahajudnya ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan yang sudah terbiasa bangun sebelum subuh semoga istiqamah. Ini memang pilihan Allah. Mudah-mudahan itu pertanda bahwa kita dipilih untuk menjadi hamba-hambanya yang akan menempati surganya ya. Kita hanya bisa mengatakan mudah-mudahan karena tidak tahu pasti ya. Nah, pembahasan pada pagi hari ini agak berat sebetulnya ini pembahasannya ya, tetapi ini yang selalu mungkin mengganggu pikiran kita juga kadang-kadang kan. Nah, kita semua yakin bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah kan, takdir namanya ya. Jadi tema kita, apabila sudah ada takdir, untuk apa ikhtiar gitu ya, untuk apa ikhtiar. Nah sekarang kita mulai dari pengertiannya dulu, pengertian takdir dan ikhtiar. Nah ini kita bahas supaya kita tidak terjebak pada dua kubu yang ekstrim ya. Jadi dalam memahami tentang takdir, atau nanti ada istilah lainnya qada dan qadar gitu, ini ada dua kubu yang berseberangan, di mana posisi ahlus sunnah wal jamaah itu adanya di tengah sikapnya. Ada
kelompok yang meyakini bahwa manusia itu kehidupannya seperti wayang. Dia nggak punya kehendak. Apapun yang dia lakukan itu semuanya kehendak Allah, mutlak kehendak Allah gitu. Nah, ya, ini adalah paham apa namanya? Jabariyah. Jadi Jabariyah itu semuanya terpaksa, semuanya Allah gitu. Ada paham sebaliknya, bahwa yang menentukan itu adalah kehendak kita sendiri. Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menentukan itu. Maka kehendak kita yang menentukan segalanya. Ini Qadariyah, ya, Qadariyah. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah ada di antara itu, ya, ada di antara itu. Baik, kita mulai dari pengertiannya. Apa itu takdir? Nah, takdir itu apa sih? Takdir itu apa, Pak? Hah? Kenapa? Ketetapan Allah, gitu ya. Ketetapan Allah atas segala sesuatu sejak zaman azali itu waktu sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, itu disebutnya zaman azali. Itu bahkan dalam hadisnya itu Allah menyebutkan telah menetapkan ketetapannya ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ada ketetapan itu. Tentang apa? Mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, tempat di mana Allah menyimpan semua ketetapannya ini adalah Al-Lauhul Mahfuz namanya. Ya. Jadi tempat Allah menyimpan semua ketetapan yang telah ditetapkannya itu, dituliskan dengan penanya sampai hari kiamat nanti, itu namanya Al-Lauhul Mahfuz, di mana Al-Lauhul Mahfuz ini tidak dapat disentuh oleh siapapun kecuali malaikat. La yamassuhu illal mutahharun. Nah, jadi ayat itu sebetulnya secara khususnya bukan tentang menyentuh mushaf Al-Quran, ya, tetapi bahwa tidak ada yang bisa menyentuhnya Al-Lauhul Mahfuz itu kecuali makhluk-makhluk yang disucikan. Kan begitu artinya. Siapa mereka? Para malaikat. Nah, maka malaikat mengetahui itu tentang itu. Makanya nih kaitannya dengan itu, sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Isa lahir, jin dari kalangan setan atau setan dari kalangan jin nih, setan dari kelompok jin, mereka itu leluasa untuk menembus langit. Bahkan di surah Al-Jin disebutkan bahwa mereka itu punya maqaid, ya. Maqaid itu apa? Maqaid itu asalnya dari tempat duduk, tempat nongkrong. Jadi mereka itu, Pak, jin itu dulu punya spot-spot di langit tempat mereka nongkrong. Oh, kalah anak-anak kita ya. Nongkrongnya cuma di mall, di kafe, ya. Jin itu nongkrongnya di mana? Di langit. Kemudian apa yang mereka lakukan jin ini? Nah, yastarikus sama. Nah, disebutnya begitu. Jin itu mencuri dengar dari pembicaraan malaikat tentang apa yang akan terjadi di bumi.
Lalu apa yang mereka dengar ini oleh jin ini disampaikanlah kepada dukun peramal. Satu informasi yang benar oleh dukun dicampur kemudian dengan kebohongan gitu. Nah yang kemudian di zamannya Nabi Sulaiman, semua yang datang dari jin ini kan dibukukan menjadi ilmu sihir, tetapi dirampas oleh Nabi Sulaiman, dipendam di bawah singgasananya. Nah itu dulu. Setelah Nabi Isa lahir, Allah mempersempit ruang gerak mereka, tapi masih bisa nembus langit. Tetapi saat Nabi Muhammad dilahirkan, bahkan saat beliau diangkat sebagai Nabi, Allah menjadikan bintang-bintang sebagai alat pelempar bagi setan, kan? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha, apa lanjutannya? Rujuman lisyayatin. Surat apa itu? Hafal masa nggak hafal? Sering kan itu Al-Mulk, ya. Nah, jadi kami hiasi langit itu dengan masabih. Apa? Pelita-pelita, yaitu bintang, dan kami jadikan itu sebagai alat pelempar bagi setan, yang diceritakan oleh kelompok jin sendiri di surah Al-Jin, bahwa mereka keheranan setiap kali mau menembus langit, mereka dilempar oleh bola-bola api itu, tidak lagi bisa menembus langit. Nah itu ya. Nah ini yang tadi tentang takdir yang Allah simpan di sana. Nah lalu kalau ikhtiar apa? Ikhtiar. Nah kalau takdir ketetapan Allah, ya, yang sudah ada sejak zaman ajali, mencakup segala aspek kehidupan manusia, yang kecil atau yang besar. Kalau ikhtiar, apa ikhtiar itu Pak? Usaha sungguh-sungguh manusia dalam mencapai sesuatu yang diinginkan sesuai kemampuan yang telah Allah berikan. Tetap terbatas pada kemampuan yang diberikan Allah, ya. Sebab jika Allah tidak memberi kemampuan itu, dia nggak bisa berusaha juga, gitu. Ya, termasuk salah satu di antara ketetapan Allah selain memberi kemampuan itu, dalam bab ikhtiar ini Allah menetapkan manusia memiliki kehendak, ya, memiliki kehendak. Nah ini bedanya dengan paham yang tadi itu. Jadi itu perbedaannya, bahwa takdir adalah ketetapan Allah atas segala sesuatu, ya, mencakup segala aspek kehidupan yang kecil ataupun yang besar. Kalau ikhtiar, usaha sungguh-sungguh manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkan sesuai kemampuan yang Allah berikan. Lalu apakah usaha manusia itu punya arti jika segala sesuatu sudah ditentukan? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan itu. Kalau segala sesuatunya sudah ditentukan, nah, sebelum kita menjawab itu, kita lihat dulu dalil-dalil tentang takdir dan tentang ikhtiar. Nah, supaya ada landasannya dua-duanya, kan? Landasan bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan apa? Apakah ada juga dalil dan dasarnya bahwa kita diperintahkan untuk berikhtiar? Ya kan gitu. Kalau tidak ada landasannya, kita nggak perlu ikhtiar, kan? Udah nunggu aja, nunggu takdir begitu. Nah, takdir itu diantara dalilnya adalah yang pertama surah Al-Qamar ayat 49. Surah Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna
kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Innanya tuh panjang di situ ya. Jadi bukan inna kulla syai', tapi inna sesungguhnya kami, kulla syai'in pada segala sesuatu, khalaqnahu kami telah menciptakan segala sesuatu itu biqadar dengan ketetapan, dengan ukuran, dengan kadar tertentu. Ini banyak tafsiran tentang biqadar ini ya. Salah satu makna yang sesuai dengan pembahasan kita tentunya maknanya adalah segala sesuatu yang Allah ciptakan itu sudah ada ketetapannya, termasuk dalam hal kehidupan manusia. Allah sudah tetapkan berapa lama umurnya, kapan ajalnya, berapa banyak rizkinya, kan begitu ya? Sudah ada ketetapan itu. Termasuk maknanya biqadar itu, Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu ciptaan Allah itu Allah ciptakan dengan kadar, dengan ketetapan, dengan ukuran, dengan apa? Ya, desain gitu yang sangat proporsional. Tuh, qadar tuh begitu. Contoh. Allah menciptakan manusia. Nah, secara fisiknya nih, fisik tubuh manusia itu diciptakan biqadarin, dengan kadar tertentu, ukuran tertentu. Ya, bahwa Allah menciptakan seseorang itu, ukuran kepala, badan, kaki, tangan, itu semuanya proporsional, sehingga indah kelihatannya gitu ya. Kalau ukuran tubuhnya kecil, Allah kasih dia ukuran kepalanya juga kecil, pecinya yang ukuran kecil kayak saya ini. Ya tangannya juga kecil. Iya enggak? Coba, kan nggak elok Pak ya, kalau badannya kecil tapi kepala besar, tangannya besar. Itu makna biqadar juga, itu maksudnya, maknanya itu dengan ketetapan. Ya, dengan ketetapan, dengan ukuran, dengan kadar tertentu. Termasuk yang harus kita syukuri bahwa Allah menjadikan nih, lihat penciptaan kita ini manusia itu kan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling baik ya. Coba bayangkan Mbak, lihat wajah kita ini. Allah ciptakan wajah kita itu punya mata, punya alis, punya hidung, ada mulut. Allah jadikan mata kita itu seimbang, presisi, ukurannya sama kanan dan kiri ya. Kalau yang kiri sipit, yang kanan juga sipit. Nggak ada matanya yang kiri sipit, yang kanan belok. Ya, kan jadi nggak enak lihatnya. Dan sejajar begitu. Bab kalau yang satu agak ke bawah itu mata kita jadi jelek. Ya. Dan yang paling harus kita syukuri Pak, makna biqadar itu bahwa Allah menentukan, Allah ciptakan hidung kita itu lubangnya ada di bawah. Nggak kebayang kalau Allah ciptakan hidung kita ini lubangnya di atas, apalagi musim hujannya. Wah, repot, harus begini aja tuh kalau nggak bawa payung mah ya. Ya itu contoh kecil ya. Biqadar tuh begitu, itu maksudnya. Dan semua makhluk ada kadarnya masing-masing kan. Bentuknya berbeda, bentuknya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Biqadar itu termasuk biqadar itu maknanya Allah menjadikan qadarnya api itu membakar.
Allah menjadikan qadarnya es itu dingin, kan begitu ya. Nah, itu namanya qadar, ketetapan Allah. Dalil yang kedua, surah At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, ya huwa maulana, dan seterusnya. Nah, itu poinnya yang di situ. Qul, katakan Muhammad, lan yusibana, tidak akan pernah menimpa kita semua illa ma kataballahu lana, kecuali apa-apa yang telah Allah tulis, apa-apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Maka apapun yang menimpa kita tidak ada yang kebetulan, tapi semua itu karena Allah sudah menetapkannya. Seseorang yang sedang jalan tiba-tiba tersandung kakinya, itu bukan kebetulan, tetapi Allah yang sudah menetapkan itu, gitu ya. Kejedot atau apapun itu, semuanya hal yang kecil kita anggap, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah dan pasti tidak akan meleset. Kun lan yusibana illa ma kataballahu lana. Ini sesuai dengan juga pesan Nabi kepada Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas masih kecil, masih anak-anak, dibonceng oleh Nabi. Tuh. Jadi Nabi itu Pak senang membonceng sahabat. Jadi membonceng itu apa? Mengajak tumpangan, gitu. Sampai ada ulama yang membuat kitab khusus membahas tentang sahabat-sahabat yang pernah dibonceng Nabi, itu saking banyaknya Pak. Itu. Nah, itu Nabi Pak. Kalau pemimpin kita kan nyari boncengan ya. Kalau Rasulullah itu memberikan tumpangan pada siapapun gitu. Cuma kalau Rasul kayak Ibnu Abbas tuh, ketika dibawa gitu, dibonceng, pasti ada pelajaran yang disampaikan. Nabi itu begitu Pak. Nggak ada kesempatan di mana Nabi bertemu ya, berdua atau kapan dimanapun selalu menyampaikan sesuatu. Nah, saat Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasul, Nabi menyampaikan pesan begini, yang sangat dalam itu pesannya tentang tauhid. Anakku, jika ada sekelompok orang mau memadaratkanmu, mencelakakanmu, ketahuilah nak, bahwa mereka tidak akan bisa memadaratkanmu sedikit pun kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untukmu. Dan jika ada sekelompok orang yang mau memberi manfaat kepadamu, anakku, ketahuilah bahwa mereka sedikit pun tidak akan bisa memberi manfaat itu kepadamu kecuali apa-apa yang sudah Allah tetapkan untukmu. Maka jangan bergantung pada orang, gitu maksudnya tuh. Jangan bergantung pada manusia, gitu. Tapi bergantunglah pada Allah yang menetapkan itu dan membuat ketetapan itu. Oke, nah ini cukup dua ya dalilnya tentang takdir. Ada Al-Qamar ayat 49, yang kedua At-Taubah ayat 51. Lalu dalil tentang ikhtiar mana? Ada nggak dalilnya yang memerintahkan untuk kita berikhtiar? Ada. Salah satunya sangat populer adalah surah Ar-Ra'd ayat 11. Mana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendiri merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Kan sering kan kita dengar itu, nah ya. Sampai mereka merubah begitu. Lalu hadis Nabi
ya, sallallahu alaihi wasallam pernah beliau bersabda, riwayat Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Kata Nabi, bersemangatlah kamu melakukan apapun yang bisa memberi manfaat pada dirimu, tapi ada pesan kedua, minta tolonglah pada Allah dan jangan kamu lemah. Tuh. Jadi hadis ini adalah motivasi agar umat Islam itu jangan jadi pemalas. Begitu? Ya, jangan jadi pemalas, tetapi bersemangatlah menjalani hidup ini. Bersemangatlah melakukan apapun yang akan memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Begitu? Jangan lemah, jangan malas. Tuh, itu dalilnya, ya. Dalilnya tentang ikhtiar. Itu tentang ikhtiar. Nah, jadi hubungannya apa dong takdir dengan ikhtiar ini? Nah, kalau kaitannya tadi kira-kira ikhtiar kita ini berarti atau tidak? Nah, takdir itu adalah ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, tetapi manusia tidak mengetahui apa yang telah Allah tetapkan. Apakah ada yang tahu ketetapan dirinya kapan akan mati? Tidak ada. Ya, tidak ada yang tahu. Kalau dikasih tahu mah enak, bisa persiapan, Pak ya. Itu, nih, itu kecuali orang-orang tertentu ya, kecuali orang-orang pilihan. Nah, itu bedanya. Kalau orang pilihan seperti Nabi, Pak, itu ada isyarat ya. Seperti Rasulullah itu pada saat mau meninggal turun surat yang mengisyaratkan itu. Pada saat haji wada, ketika Nabi berada di Mina di pertengahan hari tasyrik, turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, pertolongan Allah untuk umat Islam mengalahkan orang-orang musyrik itu, serta kemenangan kota Mekah, yaitu direbut kembalinya kota Mekah dikuasai oleh umat Islam menjadi negeri Islam, maka kamu lihat saat itu manusia berbondong-bondong masuk pada agama Allah. Maka itu pertanda bahwa tugasmu sudah selesai, wahai Rasul. Gitu. Makanya kata Ibnu Abbas, surat An-Nasr adalah pertanda ajalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sendiri ketika menerima surat itu, beliau mengatakan pada Fatimah putrinya, anakku, ajalku sebentar lagi akan tiba. Tahun ini ayahmu ini akan berpulang. Nangis Fatimah, Pak. Tapi ketika Nabi lihat Fatimah putrinya nangis, Nabi mengatakan begini, anakku, putriku, kamulah orang yang pertama kali akan menyusulku setelah aku tiada. Yang tadinya nangis tuh Fatimah dengar begitu senyum, Pak. Karena nggak lama gitu ditinggal Nabi. Ternyata memang hanya beda 80 hari itu. Dari wafatnya Rasulullah, Fatimah putrinya menyusul. Ya, cuma beda 80 hari. Nah, itu kalau Nabi ya dikasih isyarat, dikasih pertanda begitu. Ya, kalau kita siapa ya? Itu nggak ada kita mah. Nah, itu takdir, itu ilmu Allah. Ikhtiar adalah ujian bagi kita manusia karena kita nggak tahu takdir itu. Gitu.
Ujian bagaimana? Wujud pengabdian kita kepada Allah karena ikhtiar itu diperintahkan. Kalau melaksanakan perintah itu ibadah nggak? Hah? Saya tanya, tadi ikhtiar itu diperintahkan kan? Iya. Berarti kalau melaksanakan perintah Allah ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau ibadah dapat pahala nggak? Iya, dapat pahala. Itu dapat pahala. Jadi bapak yang tiap hari kerja mencari nafkah, niatkan ibadah. Itu niatkan ibadah. Lalu, nah peranan takdir dan ikhtiar ini bagaimana? Takdir itu menetapkan hasil akhir, sedangkan ikhtiar jalan yang harus dilalui oleh manusia untuk mencapai itu. Allah sudah membuat takdir kita, tapi kita nggak tahu takdirnya apa. Maka untuk mencapai apa yang sudah ditakdirkan Allah itu, kita diperintahkan dengan kemampuan yang Allah berikan untuk berusaha. Cuma kita nggak bisa memastikan kalau sebegini pasti begitu hasilnya. Tidak. Yang menentukan hasil dari usaha kita adalah takdir Allah. Gitu. Seorang petani itu dia yang punya lahan mau bercocok tanam, maka mungkin takdirnya itu dia punya lahan pertanian yang bagus. Tapi untuk mencapai takdirnya itu dia kan harus berusaha mengolah tanahnya supaya subur, lalu menanam benih-benih tanaman. Tapi pertanyaannya, apakah seorang petani yang menanam benih sudah pasti dia akan panen? Belum tentu. Ya kalau gunung meletus, ya kena wedus gembel, ya, nggak bisa panen dia. Nah gitu. Nah itu makanya selama kita berusaha seperti pesan Nabi tadi, wasta'in billah. Gitu. Ayo semangat berusaha melakukan sesuatu yang bermanfaat untukmu, tapi minta tolong pada Allah. Jangan putus dari Allah gitu. Jangan bergantung pada usahamu itu. Sebab yang menentukan hasil dari akhir usaha kita adalah takdir Allah gitu. Tetap bergantung pada Allah. Ya. Nah, itu namanya tawakal. Jadi dalam ikhtiar itu ada tawakal ya. Ikhtiar inilah yang membedakan manusia beriman yang yakin bahwa ketetapan Allah itu ada, tetapi kita diwajibkan untuk ikhtiar, dengan manusia yang tidak punya iman ya. Jadi sekali lagi, takdir itu adalah bagian takdir itu menentukan hasil akhir, ikhtiar itu jalan yang harus dilalui. Nah kemudian, begini Pak, di antara bagian dari ikhtiar berarti berdasarkan keterangan tadi adalah doa. Minta kepada Allah itu kan artinya doa kan Pak? Iya. Jadi sama tuh. Kalau ada orang yang bertanya, untuk apa kita berdoa kalau segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah? Untuk apa kita berdoa kalau Allah itu memberi apa yang Dia kehendaki dan menolak pemberian dari siapapun yang dikehendakinya? Berarti kan tergantung kehendak Allah. Untuk apa kita minta-minta? Tungguin aja. Kalau Allah menghendaki memberi, ya dikasih kita. Ya kan nggak begitu prakteknya. Masalahnya kita ini tidak tahu. Kita ini termasuk orang yang dikehendaki akan diberi itu atau tidak. Karena ketidaktahuan kita itulah makanya kita berusaha dan meminta, berdoa kepada Allah. Tapi apakah setiap yang berdoa itu dikabulkan oleh Allah? Ya, kalau dikabulkan dalam pengertian
terwujud semua yang diminta dan diinginkan? Belum tentu. Tapi kalau dikabulkan dalam pengertian bahwa doanya itu dijawab oleh Allah, ketika dia berdoa itu artinya menyeru Allah, ya Allah, ya Allah, dijawab oleh Allah, itu pasti. Kenapa? Karena itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian padaku, pasti aku jawab doa kalian. Tapi masalah apa yang dia minta terus terwujud atau tidak, kata Nabi dalam hadisnya, itu ada 3 kemungkinan dalam bab doa ya. Pertama, mungkin Allah akan memberikan apa yang dia minta sesuai dengan keinginannya di dunia. Ini kemungkinan yang pertama. Atau yang kedua, Allah menyimpan doa-doanya ini untuk diberikan nanti di akhirat. Dia berdoa aja terus, tapi nggak dikasih sesuai keinginan dia. Tapi semua itu disimpan oleh Allah untuk diberikan nanti di akhirat. Atau kemungkinan ketiga, Allah tidak memberikan apa yang dia minta, tetapi sebagai gantinya Allah menyelamatkan dia dari musibah yang mungkin menimpanya, diselamatkan dari hal buruk yang menimpanya. Itu bisa jadi buah dari doa-doa kita. Kita maunya yang mana? Kalau kemungkinan doa itu ada 3 nih, maunya kita yang mana? Disimpan buat di akhirat apa yang pertama? Kayaknya sih pengennya tuh di dunia dikasih, di akhirat dikasih gitu ya. Cuma tapi nggak begitu aturannya ya, nggak begitu aturannya itu. Nah jadi kalau kemungkinan ijabah doa itu seperti itu adanya, pertanyaan saya, apakah orang yang berdoa itu rugi jika doanya tidak terwujud sesuai keinginan? Tidak ada yang rugi buat orang yang beriman yang meyakini itu. Apa ruginya? Berdoa itu perintah Allah. Semata-mata mengangkat tangan begini kita berdoa dengan khusyuk jadi ibadah. Dan semata-mata kita berdoa sudah dicatat akan dapat pahala karena kita beribadah. Ya, doanya nggak akan rugi. Kenapa? Kalau nggak dikasih di dunia kan nanti di akhirat udah pasti. Dan mungkin Allah berikan dalam wujud yang lain yang kita nggak paham karena ada kemungkinan ketiga tadi, gitu. Kita nggak sadar, kita dihindarkan, gitu. Orang lain kena COVID, kita nggak. Misalnya zaman COVID dulu tuh, memang orang lain dikasih kekayaan lebih, temen dia sih kekayaannya banyak, dia mah nggak seberapa hartanya, tapi kan jantungnya sehat, gitu. Ya, nggak ada masalah tuh jantungnya, lambungnya sehat, nggak ada kolesterol, anak-anaknya gampang diatur, gitu. Itu kan juga rezeki dari Allah. Itu pemberian Allah, dan itu bisa jadi buah dari doa-doa tadi, gitu. Nggak ada yang rugi, ya, nggak ada yang rugi. Itu maka jangan suuzon kepada Allah. Kayaknya doa saya nggak dikabul nih. Awas, jangan pernah begitu ya. Kenapa? Bab kata Nabi, Allah itu sesuai prasangka hambaku kepadaku. Makanya dalam hadis lain, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan diijabah. Kamu harus yakin, Pak. Kalau ragu-ragu kita, saya mau doa nih tapi kira-kira diijabah nggak ya? Diijabah nggak ya? Udah pasti enggak itu. Ya. Kira-kira orang yang begitu
Orang yang kayak apa tuh? Mau minta tapi ragu-ragu. Hah? Orang yang banyak dosa. Coba kalau apa? Kalau ada seorang karyawan misalnya nih, kelakuannya banyak melanggar, datang nggak tepat waktu, sering telat, pulang paling cepat, gitu, sama atasan, ngelawan mulu. Satu saat dia punya kebutuhan, mau minjem uang sama atasannya tuh, kira-kira yakin nggak di hatinya bakal dikasih tuh? Iya, kira-kira begitu. Itu, aduh, kan pasti ragu-ragu. Aduh, kasih nggak ya? Dia kan tahu diri, banyak salah, ya. Ya manusia juga begitu, Pak. Ya, makanya jaga ketakwaan kita kepada Allah, kesolehan kita, kedekatan kita dengan Allah, agar pada saat kita mengangkat tangan, Allah itu terasa dekat begitu. Kita nggak merasa asing dengan Allah itu, tidak merasa asing. Ini bab doa ya. Jadi doa itu selain bagian dari ikhtiar, doa juga adalah ibadah, dan buah dari doa kita berharap semoga Allah menambah karunia-Nya, ya, karena kita melakukan sesuatu yang diridhoi Allah. Allah itu senang ketika melihat hambanya bersimpuh menghinakan diri di hadapan Allah. Allah senang, Pak, ya. Dan bisa jadi ada orang yang tetap dijaga dalam keadaan seperti itu walaupun tidak diberikan oleh Allah apa yang diinginkan. Kenapa? Allah senang. Dia datang terus begitu, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Kenapa? Karena umumnya sifat manusia ketika merasa doanya sudah dikabul, berhenti itu doanya. Rajin tahajud tuh, merasa lagi butuh gitu, lagi banyak kebutuhan. Begitu kebutuhannya terkabul, masalahnya selesai, hilang tahajudnya, hilang. Sebelum punya istri mah rajin banget tahajud tiap malam itu, minta tuh, ya Allah berikan saya istri yang solehah itu. Begitu dapat istri, tiap malam ngorok aja tuh, nggak tahajud gitu. Bukan di sini ya, di sini mah nggak begitu, insya Allah nggak. Itu contohnya, ya. Nah makanya udah mendingan kita berdoa, niatnya ibadah aja deh. Nah, satu lagi catatan, Pak. Ada satu bagian dari ikhtiar kita, bagian dari sebab, ya. Nah, jadi gini, Pak. Tentang takdir tadi, yang harus kita yakini bahwa Allah itu menentukan segala sesuatu dengan takdirnya. Tetapi kita harus tahu bahwa Allah menentukan takdir itu tidak hanya menentukan takdir, tetapi juga menentukan sebab-sebab kita untuk sampai pada takdir itu. Nah, ikhtiar itu dalam rangka itu, membuat sebab agar kita bisa sampai pada takdir Allah. Nah, ya, walaupun yang menentukan hasilnya tadi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian dari sebab ikhtiar adalah doa. Satu lagi catatan buat kita, ada sebab, ada usaha, ada ikhtiar yang tidak terlihat tetapi sangat kuat menentukan. Apa itu? Ketakwaan kita. Bukankah Allah menjanjikan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga. Ini yang kadang-kadang luput dari ingatan kita. Seakan-akan kalau mau sukses harus bekerja keras supaya dapat hasil yang maksimal. Kita lupa ada unsur yang lebih penting untuk diperhatikan. Apa? Ketakwaan kita kepada Allah, yang hasil akhirnya itu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang akan kita dapat itu sesuatu yang tak terduga. Tidak terduga kapan datangnya, tidak terduga dari mana arahnya, tidak terduga seberapa besarnya. Makanya tadi saya sampaikan, jangan bergantung pada usaha. Kenapa? Kecil hasilnya. Ibu jualan nasi uduk, pengen berangkat haji. Kapan tercapainya? Ya kan, menurut logika begitu kan? Nasi uduk berapa sih untungnya? Ya banyak, kalau cabangnya banyak di mana-mana mah ya. Iya. Tapi kita bicara orang yang jualan nasi uduk cuma nongkrong di depan rumah gitu. Dia cuma punya itu, udah satu-satunya. Tapi pengen naik haji, dengan untung yang nggak seberapa. Jangan bergantung pada usaha dia. Apakah Allah sudah membuat takdir untuk orang itu dia akan naik haji atau tidak? Tidak tahu kan masalahnya. Tapi apakah mungkin Allah sudah membuat takdir dia naik haji? Mungkin. Masalahnya nggak tahu. Nah, terus ya berusaha. Apakah cukup usahanya dengan jualan nasi uduk? Tidak terukur kalau menurut logika, ya kan? Berarti ada usaha lain yang harus dia tempuh. Apa dong? Yang bisa untuk mencapai target itu, ya ketakwaannya dilipat gandakan. Gitu? Kenapa? Karena orang bertakwa itu rezekinya tak terduga, di luar logika. Ya, gitu Pak. Itu orang bertakwa itu rezekinya tak terduga, di luar logika. Menurut manusia nggak mungkin. Kalau Allah menghendaki, gitu. Nah, ya makanya sambil kita berjuang, berusaha, berikhtiar, terus berdoa, berarti jaga ketakwaan kita kepada Allah. Walaupun sambil jualan, waktunya sholat, tetap sholat, gitu, ya. Walaupun harus jadi ojol, ya, ojek online kan sekarang pada itu ya. Jangan lupa diri dong, jangan bergantung pada usahanya, hanya bergantung pada orderan yang masuk, rezekinya. Sempit rezekinya kalau hanya bergantung pada itu. Jaga ketakwaannya. Sudah waktunya sholat, ngumpullah ojol-ojol itu di masjid gitu. Kan keren kalau berjamaah, jamaahnya hijau semua itu. Iya dong. Punya komunitas pengajian gitu ojol tuh. Iya. Sayang masih jarang saya lihat begitu tuh ya. Iya enggak? Coba kalau waktunya sholat dulu gitu ya, doa sama Allah, ya Allah berikan saya kelancaran deh. Allah pasti akan hadirkan tuh rezeki yang min haitsu la yahtasib nanti. Mungkin akan ketemu tuh dia dengan orang yang memberikan orderan, tapi itu menjadi sebab dia mendapatkan rezeki yang min haitsu la yahtasib itu.
Gitu. Ya. Yakin nggak dengan janji Allah tadi Pak, yang surat At-Tolak tuh? Bahwa siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak terduga. Yakin nggak? Ya udah, jaga ketakwaannya ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa takdir itu ketentuan Allah, tetapi manusia wajib berusaha. Ikhtiar tidak bertentangan dengan takdir, melainkan menjadi sarana untuk mencapainya. Dan bagian dari ikhtiar adalah berdoa kepada Allah dan tetap menjaga ketakwaan kita kepadanya. Ya, udah. Tenang kita hidup kalau begitu mah. Yakin ada Allah yang mengatur, tetap hatinya bergantung pada Allah, nggak pada usahanya. Dia menikmati udah usahanya itu, niatnya ibadah. Kalau niatnya ibadah, nggak akan banyak ngeluh. Jualan dari pagi sampai siang belum ada yang beli, misalnya, ya udah, mendingan zikir aja deh gitu. Jualan nasi uduk masih banyak sisanya, alhamdulillah ada kesempatan buat saya sedekah nih, saya sedekahnya buat tetangga, gitu. Nggak ada yang jelek dalam pandangan orang beriman. Apapun yang menjadi ketetapan Allah itu, ya, jadi hal baik semuanya. Kira-kira cukup jelas Pak? Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Nah, itu saja barangkali yang bisa disampaikan ya, karena sudah 1 jam kita ini, nggak berasa ya. Nah, karena subuhnya agak pagi itu. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya atau menambahkan, mangga silakan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz yang saya muliakan, saya ingin bertanya masalah kedudukan doa Pak. Doa itu akan dijabah oleh Allah sesuai dengan udunya asal belakang, ialah para nabi, para suhada, para wali Allah, karena kalau mereka dekat dengan Allah pasti Allah jabah. Tetapi dari manusia Pak, orang awam, kita nggak sadar Pak. Para satu hadis atau fatwa yang barang siapa mencicipi barang beresbat atau haram ditolak 2 jam Pak. Berapa banyak barang-barang halal pada tubuh kita, sehingga doa kita sampai sekarang belum datang, nanti mungkin di akhirat. Itu masa doa Pak. Kedua, masa kedudukan Allah menciptakan alam semesta, 7 lapis langit, itu Allah sudah ada Pak. Malah sudah ada sebelum Allah sudah ada. Allah bersemayam di atas Pak, di atasnya mengawasi Pak. Bagaimana Ustaz? Pendapat Pak Ustaz? Allah itu bersemayam di aras dalam Al-Quran Pak. Terima kasih Pak. Ada 2 jawaban. Ya. Jadi apa yang tadi disampaikan bahwa doa itu berarti yang disampaikan tadi ya, masalah ijabah dikabulkan atau tidaknya doa kita. Jadi tambahan tadi berarti selain bahwa Allah yang menentukan doa kita akan dijabah atau tidak, ternyata ada faktor lain yang perlu diperhatikan agar menjadikan doa-doa kita ini mustajab. Kenapa? Ada satu hadis Nabi yang mengatakan, katanya ya, bahwa ada banyak orang yang rambutnya itu kusut karena nggak pernah merawat diri, sibuk dengan ibadah, banyak mengangkat tangan berdoa kepada Allah, gitu. Tetapi dia nggak sadar pakaian yang dipakainya haram, makanan yang dimakannya haram. Maka kata Nabi, fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin doa-doa dia itu akan diijabah oleh Allah. Ini berarti satu yang harus diperhatikan. Kalau ingin doa-doa kita itu didengar oleh Allah, jaga
bahwa apa yang kita makan, apa yang kita pakai itu usahakan yang halal. Seorang sahabat pernah meminta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar saya dijadikan orang yang mustajab doanya." Ternyata pesan Nabi cuma satu, "Atib mat'amaka takun mustajabad da'wah." Perbaiki saja makananmu, pasti engkau mustajab doanya. Perbaiki itu maksudnya apa? Seleksi makan itu. Jangan asal enak, tapi hanya makanan yang halal, pastikan yang masuk ke dalam tubuh kita itu, agar doa-doa kita mustajab ya. Makasih Pak, itu jadi tambahan berarti ya. Lalu tentang Allah bersemayam di atas arasy. Memang ayatnya begitu kan? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Nah, sebahagian ulama memahami bahwa bersemayam itu ya bersemayam, tetapi bersemayam yang sesuai dengan kekuasaan dan keagungan Allah. Maka jangan dibayangkan seperti raja yang duduk di atas singgasana, karena kalau berpikir begitu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Lalu bagaimana bersemayamnya Allah yang sesuai dengan kekuasaan dan keagungannya? Wallahu alam. Jangan dipikirkan tentang caranya Allah bersemayam, tapi yakinlah gitu. Ada sebagian ulama, terutama kalangan ulama khalaf ya, ulangan ulama-ulama yang kesini, kalau salaf begitu Pak, pasrah aja, pokoknya bersemayam bersemayam, maknanya hakikatnya tafwid, hanya Allah yang maha tahu gitu. Nah kalau khalaf, mereka berusaha mentakwil, menghindari kesalahpahaman dari orang awam. Takutnya orang awam membayangkan Allah seperti raja. Nah maka kalangan ulama khalaf mentakwil, istawa itu maknanya adalah istaula, menguasai, berkuasa, begitu. Jadi Allah itu berkuasa di atas aras. Aras itu apa? Kerajaan Allah, aras itu ya, adanya di atas langit sana. Yang kata Nabi, langit bumi ini kalau disimpan di arasnya Allah, itu hanya seperti sebuah cincin di padang pasir, Pak. Wah, langit bumi ini itu dibandingkan dengan arasnya Allah itu hanya seperti sebuah cincin di padang pasir. Langit bumi ini aja kita nggak tahu luasnya ya, seberapa luas itu. Apalagi arasnya Allah dong. Nggak kebayang gitu. Itu di luar jangkauan kita ya. Kekuasaan Allah itu di sana ya, di aras. Nah di bawah aras, di atas langit ada yang namanya Illiyin, tempat Allah menyimpan ruhnya orang yang beriman dan catatan amal baik mereka, kan ada tuh. Nah sedangkan orang-orang yang buruk itu disimpannya di mana? Di sijil. Di mana itu? Lapisan bumi paling bawah. Di bawah. Dia nggak nyampe ke langit karena ditolak oleh malaikat tuh. Dalam hadisnya itu yang menggambarkan proses kematian manusia itu, kalau orang yang buruk sampai langit pertama pun ditolak, lemparkan saja. Mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Jadi begitu Pak tentang bersemayam di atas aras ya. Jangan terjebak pada pemahaman mujassimah. Mujassimah itu apa? Yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu bersemayam itu ya duduk begitu di atas singgasananya Allah. Nah, jangan, karena Allah itu mustahil serupa dengan makhluk kan. Laisa kamislihi syai'un walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah itu. Atau salah satu sifatnya itu kan mukhalafatu
lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah gitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya pertama tentang ketetapan Allah itu sejak kapan ditetapkan? Yang kedua, apakah ketetapan Allah itu baik, ada yang buruk, itu bisa dirubah, bisa berubah dengan ikhtiar? Terima kasih. Nah, bagus sekali pertanyaan. Ini yang tadi lupa saya bahas tadi. Jadi kapan ketetapan Allah itu ditetapkan? Nah, dalam hadis qudsinya, ada hadis qudsi menjelaskan bahwa 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah membuat ketetapan itu. Apa yang akan terjadi di bumi dari secara global sampai rinciannya gitu, sampai hari kiamat. Lupa. Tetapi untuk dalam apa? Dalam tahapannya lagi itu kan ditetapkan pada saat Allah meniupkan ruh setiap orang di dalam rahim ibu ya. Kan ada hadisnya ya. Maka saat itu ditetapkan ajalnya, rezekinya, itu amal perbuatannya, bahagia atau celaka. Nah itu diturunkan lagi tuh ketetapannya itu pada saat ditiupkan roh. Itu kalau kapan pertanyaannya. Lalu yang kedua, tadi pertanyaannya bagus sekali. Apakah ikhtiar yang kita lakukan itu dapat merubah sesuatu yang sudah Allah tetapkan? Begini. Nah, jadi tadi yang belum saya bahas ada qadha, ada qadar. Nah, apa itu qadha? Apa itu qadar? Pernah mendengar itu kan? Qadha, qadar. Qadha itu apa? Qadha itu adalah, kalau dengan bahasa kita ya, adalah rencana Allah yang sudah tercatat, rencana tuh, yang belum terjadi. Kalau qadar, sesuatu yang sudah terjadi menjadi kenyataan, itu qadar. Nah, pertanyaannya kira-kira kalau pengertian qadha dan qadar itu seperti itu, qadha sesuatu yang masih menjadi rencana Allah, qadar sesuatu yang udah terjadi. Kalau dipertanyakan yang masih ada kemungkinan berubah yang mana? Yang mana? Qadha. Qadar kan sudah terjadi. Makanya ketika terjadi sesuatu kan orang suka mengatakan qadarullah gitu ya. Nah, ya sudah terjadi, nggak mungkin berubah. Tapi qadha itu ada dua. Ada qadha mubram, ada qadha muallaq. Qadha mubram itu ketetapan Allah, rencana Allah yang udah pasti dan tidak akan berubah. Seperti kematian seseorang. Ketetapan yang Allah tetapkan seseorang itu diciptakan sebagai laki-laki misalnya, perempuan. Ya. Dan itu ketetapannya nggak mungkin dirubah. Ada qadha muallaq. Qadha muallaq itu apa? Rencana Allah tetapi bergantung, terikat pada usaha manusia. Nah, disitulah peranan ikhtiar itu berarti, ya. Nah, makanya muncullah hadis Nabi yang mengatakan la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qadha kecuali doa. Termasuk ada lagi hadis, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya, maka hendaklah ia bersilaturahim. Pernah kan dengar itu? Nah, berarti kan seolah-olah umurnya dia itu tergantung
pada usaha dia mau bersilaturahim atau tidak. Akan berarti itu bagian dari qada mu'allaq. Yang para ulama dalam memahami hadis tadi, ada yang mengatakan bahwa itu dalam wawasan ilmunya malaikat. Kalau dalam ilmu Allah mah semuanya udah pasti. Tapi dalam ilmunya malaikat kan tadi saya sampaikan, catatan tadi itu kan diketahui oleh malaikat. Malaikat itu mengetahui si A ini nih umurnya 50 tahun kalau dia tidak silaturahim. Tapi kalau dia bersilaturahim umurnya itu bisa 60 atau 70. Begitu dalam pengetahuan malaikat gitu. Nah, ini kan mu'allaq tuh berarti. Mu'allaq tuh apa? Bergantung. Ya. Terikat. Nah, disitulah peranan ikhtiar dan doa, ya. Gitu. Kira-kira kalau rezeki itu babnya mubram atau mu'allaq kira-kira Pak? Mu'allaq. Kalau jodoh? Kalau jodoh gimana tuh? Seorang laki-laki itu sudah ditakdirkan jodohnya, udah kan? Tapi kan apakah jodohnya datang dengan sendirinya? Atau menunggu? Ada usahanya nggak dia? Iya dong, ya. Ada rasa suka nih si A kepada seorang perempuan misalnya, tapi diem aja, gitu. Nggak pernah ngomong, nggak pernah ngapa-ngapain. Akhirnya dinikahi orang. Tapi Pak, jangan remehkan doa. Tadi saya sampaikan, doa itu sebetulnya usaha paling kuat. Ibnu Qayyim yang mengatakan, usaha paling kuat untuk menolak sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang diharapkan adalah doa. Saya mau menyampaikan apa? Jodoh. Fatimah itu Pak, tahu Fatimah putri Nabi, sudah lama sekali. Lama apa? Naksir Ali. Cuma nggak pernah ngomong, gitu. Tidak pernah bicara. Disimpan saja di hatinya dan hanya menyampaikan perasaannya kepada Allah saja. Gitu. Itulah kuatnya doa itu tuh. Karena dia bergantung pada Allah gitu, ternyata dijagakan oleh Allah. Padahal ya, Abu Bakar udah pernah datang loh kepada Rasulullah itu, meminang. Umar juga, sampai Ali tuh ketar-ketir tuh. Ali juga punya rasa suka dengan Fatimah. Cuma siapa saya dibandingkan Abu Bakar gitu. Tapi kan, nah, hati mereka yang sebetulnya sudah saling ketemu itu bergantung kepada Allah, akhirnya dipertemukan kan dengan kehendak Allah itu. Rasul sendiri yang meminta kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, nah gitu. Memang gitu. Ada usahanya, tapi dalam bentuk apa berarti itu? Doa. Dan doa tuh nggak harus dengan mengangkat tangan ya, tapi bergantung kuat hatinya pada Allah itu. Itu juga bagian dari doa kita. Nah, itu Pak ya. Nah, jadi ada mubram, ada mu'allaq. Cukup mungkin ya. Masih ada? Satu lagi boleh. Enggak, satu lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, insyaallah. Saya mohon maaf, sebenarnya pertanyaan yang mau saya sampaikan itu sudah disampaikan oleh Bapak yang barusan saja bertanya tentang masalah foto dan konten. Tetapi mungkin untuk masalah tadi saya mau tanya, ada beberapa pertanyaan dari beberapa orang tentang bagaimana orang yang sudah dibilang katanya mungkin malaikat sudah tahu istilahnya
nanti orangnya akan dicabut pada usia sekian gitu. Ternyata atas usahanya dia, atas ikhtiarnya dia, terkata Ustaz tadi, ternyata Allah memanjangkan umurnya gitu Ustaz. Jadi berarti kan tidak selalu sama antara yang ada dalam perintah Allah kepada mereka dengan yang ada di Lauhul Mahfuz tadi. Nah, bagaimana kita berusaha mencapai sampai kita bisa maksimal seperti bagaimana sudah Allah takdirkan di dalam catatan Lauhul Mahfuz, dengan yang berbeda dari yang sudah diperintahkan Allah kepada malaikat gitu. Seperti tadi Ustaz tadi menyampaikan orang yang punya tawakal kuat seperti tadi kisah Al-Quran itu bisa kita ini bisa bertemu dengan Fatimah binti Muhammad. Itu bagaimana ketika kita dalam kondisi yang sekarang ini yang sudah terlalu banyak fitnah akhir zaman, kita bisa menguatkan tawakal, dan tawakal itu seperti Bapak tadi sampaikan tidak bisa kita sampaikan. Misalnya kita ingin sesuatu, kalau satu hal kita ingin negeri ini berubah menjadi lebih baik, tapi kita tidak punya kuasa, kita tidak punya tangan, kita tidak punya lisan untuk menyampaikan. Kita hanya punya hati untuk berdoa. Apakah kekuatan itu bisa juga sampai? Ya, itu aja Pak Ustaz ya. Ya. Jadi intinya apa nih pertanyaannya tuh? Ya, itu tadi kekuatan tawakal tadi Ustaz. Hanya meminta kepada Allah dengan hati, dengan doa, tanpa dengan kekuatan tangan atau lisan yang kita sampaikan oleh orasi atau apapun, tapi Allah bisa merubah negeri ini menjadi lebih baik. Apa usaha atau upaya kita gitu supaya kita lebih baik. Baik. Terima kasih Ustaz. Jadi yang dituntut dari Allah pada kita itu adalah pertama, terbatas pada wilayah qadha yang mu'alaq, berarti gitu ya kalau kita kelompokkan pada pembahasan tadi. Jadi untuk sesuatu yang memang udah pasti di sisi Allah, kita nggak akan bisa merubah itu. Dan masalah ke depan bagaimana kita nggak tahu, itu semua bergantung pada usaha kita, pada yang mubrom itu tadi. Dan yang harus kita yakini bahwa yang diperintahkan oleh Allah itu kita melakukan upaya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Selama masih ada usaha yang mungkin bisa kita lakukan, upayakan. Begitu berarti ya. Kita pengen merubah keadaan bangsa ini menjadi lebih baik. Apa yang bisa diusahakan? Lakukanlah sesuai kemampuan kita. Nah, yang mampunya dengan lisan, bisa bicara, bisa menyampaikan dengan ceramah, dengan dakwah, ya berperanlah di situ, gitu. Ya berperanlah di situ. Yang jadi guru, ya berarti peranannya adalah dalam mendidik anak-anak ini. Jangan bergantung pada insentif yang diberikan, tapi niatlah menjadi guru-guru pendidik yang baik agar bisa mencerdaskan bangsa ini, gitu. Nah, itu semangatnya begitu. Lalu yang menjadi pedagang, berusahalah menjadi pedagang-pedagang yang jujur. Sebab yang kita inginkan perubahan itu tidak mungkin kalau Allah tidak menghendaki, dan perubahan itu ada kalau Allah memberikan keberkahan, dan keberkahan itu tidak akan hadir kalau pedagang-pedagang itu banyak bohong. Ya berusahalah untuk menjadi pedagang-pedagang yang jujur, gitu. Ya terus begitulah ya. Jadi semuanya berperan sesuai kemampuan dirinya. Di samping itu semua ya, yang lebih harus kuat juga adalah doa kita kepada Allah dan bergantung hatinya kepada Allah, jangan pada usaha kita. Jangan sekali-kali mengatakan kalau kita melakukan ini pasti nanti akan begini. Atau ketika mendapatkan sesuatu, tuh kan saya bilang apa? Kalau kita begini pasti begini. Jangan. Tapi kembalikan kepada Allah. Ini semua Allah yang menghendaki. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Nah begitu. Jadi intinya apa? Perbesar kebergantungan hati kita hanya kepada Allah saja. Jangan pada usaha, jangan kepada manusia.
Yang penting lakukan usaha sesuai kemampuan, tetap berdoa dan bergantung hatinya kepada Allah. Gitu Bu ya. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.